Di sebuah desa kecil yang damai bernama Desa Mentari, hiduplah seekor kucing kecil berwarna abu-abu dengan garis putih di dadanya. Tubuhnya mungil, matanya bulat, dan bening seperti embun pagi. Dan ekornya selalu bergerak lembut. Semua penghuni desa memanggilnya Miko. Miko bukanlah kucing yang paling kuat atau paling cepat, tetapi ia memiliki hati yang sangat istimewa. Hatinya selalu tergerak untuk menolong siapapun yang membutuhkan. Setiap pagi, ketika matahari baru saja menyinari atap-atap rumah, dan suara ayam berkokok terdengar bersahutan, Miko sudah bangun dan menyusuri desa. Ia suka menyapa semua makhluk yang ditemuinya. Kadang ia duduk di depan rumah Patua Raden, menemani kakek itu menyapu halaman sambil mendengarkan cerita-cerita lama. Kadang ia berlari kecil ke tepi sungai, melihat anak-anak bebek belajar berenang bersama induknya. Bagi Miko, setiap hari adalah kesempatan untuk berbuat baik. Suatu pagi, Miko mendengar suara tangisan pelan dari balik semak-semak dekat ladang gandum. Ia mendekat dengan hati-hati. Di sana, ia melihat seekor anak kelinci yang terjebak di antara ranting-ranting kering. Kakinya tersangkut dan ia tak bisa bergerak. Mata anak kelinci itu dipenuhi rasa takut. Tanpa berpikir panjang, Miko segera menggigit ranting yang menghalangi dan mendorongnya perlahan. Ia bekerja dengan sabar, meski ranting itu keras. Setelah beberapa saat, anak kelinci itu akhirnya bebas. Dengan mata berbinar, anak kelinci itu menunduk hormat dan berlari kembali ke hutan. Miko tersenyum puas, merasa hangat di dalam dada. Hari demi hari berlalu, dan kebaikan Miko semakin dikenal. Namun, tidak semua hewan memahaminya. Beberapa kucing besar di desa sering mengejek Miko karena ia terlalu sibuk membantu orang lain. Mereka berkata bahwa menolong hanya akan membuatnya lelah dan tak mendapat apa-apa. Miko mendengar ejekan itu, tetapi ia tak pernah membalas. Ia percaya bahwa kebaikan tak perlu alasan dan tak perlu balasan. Suatu sore, hujan turun dengan derasnya. Angin bertiup kencang, dan langit menjadi gelap lebih cepat dari biasanya. Miko sedang berteduh di bawah atap rumah kosong ketika ia mendengar suara panik dari arah sungai. Air sungai meluap, dan seekor anak ayam terjebak di atas kayu kecil yang hampir hanyut. Tanpa ragu, Miko berlari menembus hujan. Air dingin membasahi bulunya, tetapi ia terus melangkah. Dengan hati-hati, ia mendekati anak ayam itu, menjaga keseimbangannya agar tidak terpeleset. Ia mendorong kayu tersebut perlahan ke tepi sungai, hingga akhirnya anak ayam itu bisa melompat ke daratan dengan selamat. Induk ayam datang berlari dan memeluk anaknya. Matanya penuh rasa syukur. Miko menggigil kedinginan, tetapi senyumnya tak hilang. Malam itu, Miko pulang dengan tubuh basah dan lelah. Ia meringkuk di sudut rumah tempat ia tinggal, berharap bulunya segera kering. Tanpa ia sadari, beberapa hewan yang pernah ia tolong datang. Mereka membawa dedaunan kering dan kain kecil untuk menghangatkannya. Ada kelinci, ayam, dan bahkan burung pipit yang bernyanyi lembut di dekatnya. Miko terharu. Ia tak pernah mengharapkan apapun, tetapi malam itu, ia merasakan kehangatan persahabatan yang tulus. Musim berganti, dan Desa Mentari memasuki musim kemarau. Matahari bersinar terik, dan air menjadi semakin sulit ditemukan. Suatu hari, seekor anak rusa jatuh pingsan karena kehausan di tengah jalan desa. Banyak hewan bingung dan panik. Mereka tak tahu harus berbuat apa. Miko segera mengambil inisiatif. Ia berlari menuju sumur tua di ujung desa dan memanggil burung-burung untuk membantunya. Bersama-sama, mereka membawa air dengan wadah kecil dan dedaunan hingga anak rusa itu sadar kembali. Peristiwa itu membuat semua hewan semakin menghormati Miko. Mereka mulai belajar bahwa kerjasama dan kepedulian bisa menyelamatkan banyak nyawa. Namun, ujian terbesar Miko datang pada suatu malam yang sunyi. Api tiba-tiba menyala di gudang jerami dekat desa. Angin membuat api cepat membesar, dan kepanikan menyebar. Banyak hewan berlarian tanpa arah. Di tengah kekacauan itu, Miko melihat seekor anak kucing kecil terjebak di dalam gudang. Asap mulai memenuhi ruangan. Tanpa memikirkan keselamatannya sendiri, Miko menerobos masuk. Panas menyengat, dan napasnya terasa sesak. Ia memanggil anak kucing itu dengan suara pelan, namun penuh keberanian. Akhirnya, ia menemukan anak kucing itu meringkuk ketakutan. Dengan sisa tenaga, Miko menggendongnya dan berlari keluar
tepat sebelum api melahap seluruh gudang. Miko jatuh terkapar di luar gudang. Kelelahan, para hewan segera mengelilinginya, memberi air, dan menenangkan anak kucing yang selamat. Ketika Miko membuka mata, ia melihat wajah-wajah penuh rasa syukur dan kekaguman. Bahkan kucing-kucing besar yang dulu mengejeknya, kini menundukkan kepala dengan rasa hormat. Mereka menyadari bahwa keberanian dan kebaikan Miko jauh lebih besar daripada tubuhnya yang kecil. Sejak malam itu, desa Mentari berubah. Semua hewan mulai saling menolong, seperti yang selalu dilakukan. Miko, desa menjadi tempat yang lebih hangat dan penuh kepedulian. Miko tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Berjalan menyusuri desa setiap pagi, menyapa semua makhluk dengan senyum kecilnya. Ia tidak pernah merasa dirinya pahlawan. Baginya, menolong adalah bagian dari hidup. Sama seperti bernapas dan berjalan. Ketika Miko sudah tumbuh sedikit lebih besar, dan bulunya semakin lebat, ia sering duduk di bukit kecil di pinggir desa saat matahari terbenam. Ia memandang desa Mentari yang kini penuh tawa dan kebersamaan. Dalam hatinya, Miko tahu bahwa kebaikan yang dilakukan dengan tulus akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk kembali. Dan di desa kecil itu, kisah tentang si kucing kecil yang selalu menolong akan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Mengajarkan bahwa hati yang baik adalah kekuatan terbesar yang bisa dimiliki siapapun. Terima kasih sudah menonton kisah Miko. Jangan lupa untuk menyebarkan kebaikan seperti Miko ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.